Bagaimana cara menjadi servant leader? Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, banyak mendengar. Servant leader membangun hubungan dengan mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk merespon. Bahkan ketika dia tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh timnya, servant leader menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan dan menunggu sampai anggota timnya selesai bicara. Ini adalah cara seorang pemimpin memahami anggota timnya. Dia juga tidak ragu untuk bertanya. Misalnya, kinerja karyawan sedang menurun. Seorang servant leader akan bertanya, apa yang menghambat mereka? Apakah ada yang bisa dibantu? Di sisi lain, karyawan juga harus nyaman untuk mengajukan pertanyaan kepada servant leader, tanpa takut membuat atasannya tersinggung, terganggu, atau terancam. Kedua, tidak pelit memberikan kata-kata yang membangun. Ini yang membedakan servant leader dengan tipe leader yang lain. Servant leader dikenal sebagai pemimpin yang punya empati yang tinggi. Mereka berusaha sebisa mungkin memperlakukan karyawan selayaknya manusia, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai target perusahaan. Tidak heran apabila servant leader tidak ragu untuk memberikan dukungan atau apresiasi kepada karyawan. Ketiga, mempengaruhi bukan memerintah. Kemampuan persuasi merupakan bagian dari seorang pemimpin yang hebat. Artinya, pemimpin tersebut mampu meyakinkan orang lain kalau itu adalah jalan yang benar. Menariknya, tim yang berada di bawah kepemimpinan servant leadership tidak mengikuti apa yang dikatakan karena itu merupakan sebuah perintah, tapi karena hal itu diucapkan oleh seorang servant leader. Dari tadi kita sudah membahas apa itu servant leader, manfaatnya, dan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin dengan tipe seperti itu. Tapi apakah ada kelemahan dari gaya kepemimpinan ini? Mungkin yang pertama, konsep ini tidak mudah untuk dijelaskan. Maklum saja, selama ini kita menganggap kalau kita jadi pemimpin artinya kita yang dilayani, bukan sebaliknya. Untuk menjadi servant leader juga tidak mudah. Seorang pemimpin harus punya dorongan itu di dalam dirinya. Jika tidak, apa yang dilakukan terkesan hanya manipulasi belaka dan tidak tulus. Di sisi lain, gaya kepemimpinan ini mungkin saja membuat seorang pemimpin dianggap lemah dan tidak mampu dalam membuat sebuah keputusan sendiri. Alhasil, kecepatan perusahaan dalam membuat sebuah keputusan mungkin menjadi lebih lambat, karena pemimpin lebih mengedepankan kalau anggota tim bersama-sama membuat sebuah keputusan.